sekolahku bersih, indah dan tertib. Pohonnya rindang, air bersih mengalir. Kantinku bersih, menu bergizi. Sampahku buang selalu pada tempatnya. Lihat kelasku sehat, nyaman dan aman. Petugas PMS selalu siap sedia. Tak ada debu, toilet bersih. Ku junjung tinggi PHBS. Ingin makan cuci tangan, sudah makan cuci tangan. Jangan lupa keringkan tangan. Cuci tangan pakai sabun di air bersih mengalir agar terhindar dari kuman. Kami rindu jadi sekolah sehat. Kami ini generasi cerdas. Kami siap menjadi yang terbaik, berbakti untuk Indonesia. Kami rindu jadi sekolah sehat. Kami ini generasi cerdas. Kami siap menjadi yang terbaik, berbakti untuk Indonesia. Berbakti untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di kegiatan MPLS. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 anak-anak. Ini adalah hari yang kedua anak-anak melaksanakan MPLS. Untuk hari ini anak-anak nanti akan mengikuti 3 session pemateri, yaitu yang pertama pemateri dari Ibu Nikmatul Khairo SPD yang akan memberikan cara belajar yang efektif anak-anak. Yang kedua pemateri dari Bapak Sukarlan SPD MT anak-anak ya, yaitu akan memberikan pendidikan karakter. Dan yang ketiga dari Ibu Mu'arofah SPD yang akan memberikan tata krama siswa. Itu adalah kegiatan pada hari ini anak-anak mengikuti MPLS. Baiklah, untuk pemateri yang pertama yaitu dari Ibu Nikmatul Khairo yang akan memberikan cara belajar yang efektif kepada Ibu Nikmatul Khairo. Saya persilahkan. Baiklah anak-anak, silakan kalian simak pemaparan berikut ini. Saya share dulu materinya. Cara belajar yang efektif seperti apa? Ini kenangan dulu. Pernah meraih juara 1 tingkat nasional untuk inovasi pembelajaran. Kalau Bu Guru bisa meraih seperti ini, maka saya harapkan kalian harus bisa lebih baik lagi. Ini bukan pamer, tetapi ini untuk menyemangati kalian bahwa segala sesuatu itu kalau kita niatnya sungguh-sungguh, insya Allah tujuan kita akan tercapai. Nah, semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus giat belajar. Nah, sekarang bagaimana belajar efektif itu? Ini bisa kalian lihat di layar kalian. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan
atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, kapan waktu yang tepat untuk belajar? Yuk, coba kira-kira kapan? Apakah setelah sholat subuh? Apakah setelah sholat asar menjelang maghrib? Apakah setelah sholat isya? Nah, ini tergantung dari kalian masing-masing. Kalau saya pribadi dulu masih sekolah, ini suka sekali belajar ketika setelah sholat subuh. Kenapa demikian? Karena setelah sholat subuh, kita bangun tidur, badan itu fresh. Masih ngantuk, Bu, karena tadi malam begadang, tidak tidur. Ya, jangan seperti itu. Kalau waktunya tidur, waktunya belajar juga belajar. Jadi setelah kita bangun tidur, badan kita akan lebih fresh. Sehingga ketika kita belajar, insya Allah mudah nyantol gitu loh. Kemudian setelah salat asar menjelang maghrib, nah, ini juga waktu yang enak menurut saya. Karena apa? Misalnya kalian kalau dalam kondisi tidak pandemi, kalian jam 1 atau setengah 2 sudah nyampe rumah, kemudian kalian istirahat, sholat, makan. Nah, setelah sholat asar, kita kan sudah mandi, badan kita sudah kembali segar, kembali bugar. Nah, ini ketika kita belajar, materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah, ini akan mudah nyantol. Istilahnya masih hangat, jadi enak. Kalau kita makan rawon atau soto, itu kan lebih suka yang hangat. Sama dengan pelajaran, kalau kita mempelajari sesuatu itu, misalnya barusan disampaikan, ini lebih mudah kita cerna karena masih hangat sekali atau masih fresh, baru saja kita terima. Kemudian misalnya setelah sholat isya, kalau memang waktu luangnya setelah sholat isya, kalian bisa belajarnya setelah sholat isya. Nah, tergantung dari kalian masing-masing. Yang terpenting dalam satu waktu itu harus ada waktu khusus untuk belajar. Apakah setelah sholat subuh, atau setelah sholat asar, atau setelah sholat isya. Ini kalian kondisikan sendiri. Makanya nanti di akhir materi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi disimak baik-baik. Kemudian sekarang tips dan trik belajar yang efektif. Yang pertama, kalian harus berwudhu dan membaca doa. Ini bagi yang beragama Islam atau yang Muslim. Silakan sebelum kalian belajar itu, kalian berwudhu dulu. Sehingga lebih fresh dan juga dalam keadaan suci. Kemudian kalian baca doa, misalnya doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini dibaca terus-menerus ya minimal 1 kali lah, atau setiap ketika kalian mau belajar, doa ini dibaca, insya Allah mudah nyantol, mudah memahami materi. Nah, kemudian ini bisa kalian belajar kelompok. Kalau kesulitan misalnya, kalian bisa belajar kelompok. Kita ibaratkan begini, gabah, kalau ditumbuk sendirian, itu akan hancur. Tetapi ketika gabah itu banyak, kemudian kita tumbuk bersama-sama, ini akan menjadi beras yang putih. Artinya apa? Ketika kalian belajar kelompok, belajar dengan teman-temannya, ada gesekan, ada umpan balik, ada feedback dengan teman-temannya. Sehingga kita ibaratkan putihnya beras itu karena gesekan dengan temannya. Jadi ada tipe anak yang kalau diajari Bapak Ibu gurunya itu mungkin kurang nyantol. Tetapi ketika diajari temannya itu bisa, wow, iya ternyata mudah. Nah, seperti itu. Kemudian ini rajin membuat catatan intisari dari pelajaran. Ini tipsnya. Jadi ketika dijelaskan, kalian buat catatan-catatan kecil. Kemudian membuat perencanaan yang baik. Misalnya kapan saya harus belajar, kapan saya harus tidur, dan sebagainya. Kemudian disiplin dalam belajar. Ya sama dengan tadi, misalnya
kalian sudah membuat jadwal jam 8 malam, saya harus belajar, maka TV harus dimatikan, HP dimatikan, kalian fokus belajar. Oh, nggak bisa, Bu, sekarang belajarnya daring harus pakai HP. Boleh, tetapi jangan terganggu dengan yang lain. Misalnya baru membaca satu paragraf, kemudian WA-nya bunyi tung, 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 akhirnya nggak jadi belajar. Nah, ini kalian harus disiplin dalam belajar itu. Jadi mendisiplinkan diri sendiri bahwa jam sekian, misalnya jam 8 malam saya harus belajar 1 jam misalnya. Nah, ini harus kalian patuhi sendiri. Kalian buat aturan sendiri, dipatuhi sendiri. Kemudian kalian harus aktif bertanya dan ditanya. Karena ini kadang-kadang takut atau malu untuk bertanya. Bertanya itu membutuhkan keberanian. Nah, ketika kalian mau bertanya, pasti kalian juga berpikir apa yang mau saya tanyakan. Kemudian ketika ditanya, kalian juga berpikir apa jawabannya. Nah, ini termasuk dari belajar untuk menalar. Kemudian ini berikutnya belajar dengan serius dan tekun. Otomatis ini. Nah, hindari belajar yang berlebihan. Misalnya ini SKS, sistem kebut semalam. Misalnya besok itu kalian ulangan harian atau ujian semester. Nah, semalam ini sampai nggak tidur belajar terus. Ini kurang baik hasilnya. Bagaimana belajar yang baik itu? Sedikit demi sedikit, tetapi itu rutin, istiqomah. Nah, ini hasilnya akan lebih baik. Kalau dalam matematika misalnya 2 kali 6 sama dengan 12. Tetapi tidak sama dalam ilmu belajar. 6 kali 2 tidak sama dengan 12. Artinya begini, kalau 2 kali 6, itu belajar misalnya hanya 20 menit, tetapi sampai 6 hari. Itu hasilnya akan lebih baik. Lain hanya dengan kalian misalnya 6 kali 2, belajarnya 60 menit, 1 jam. Tapi hanya 2 kali. Maka hasilnya akan lebih baik yang kalian rutin belajar tiap hari walaupun hanya 20 menit. Ini maksudnya, hindari belajar yang berlebihan. Kemudian ini, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini tidak perlu nyontek, tidak perlu tanya temannya kalau waktu ujian. Kecuali kalau ujiannya diperbolehkan misalnya silakan kerja kelompok dengan temannya, silakan open book atau buka Google misalnya. Tanya buat Google silakan. Nah, ini baru bisa kalian lakukan. Tapi kalau memang disuruh misalnya close book atau tutup buku, ya jangan toleh kanan, toleh kiri, tanya temannya. Kemudian nih, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, jadi kalian belajar memimpin diri sendiri. Bagaimana saya harus belajar tiap hari. Kemudian berikutnya harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika ada Bapak Ibu guru menjelaskan, jangan ngobrol sendiri dengan temannya. Ini harus kalian dengarkan dulu. Kemudian yang ini jangan malu untuk bertanya seperti tadi. Nah, berikutnya kerjakan PR, pekerjaan rumah. Biar tidak numpuk, misalnya besok aja, belum waktunya dikumpulkan, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Akhirnya 11 mapel, PR-nya numpuk. Nah, ini juga tidak baik untuk kesehatan. Akhirnya kalian begadang misalnya malam-malam mengerjakan sampai nggak tidur. Kemudian ini selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan seperti tadi yang saya sampaikan. Misalnya cukup 20 menit tetapi setiap hari itu lebih baik daripada kalian belajar 1 jam hanya 2 hari. Nah, berikutnya cukup istirahat, boleh makan dan bermain. Jadi gizinya harus seimbang. Berikutnya lagi banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Maksudnya gimana? Kadang-kadang misalnya seperti matematika ini menjadi momok atau menjadi hantu bagi kalian. Aduh, sulit sekali matematika. Nah, ini kalian harus lebih banyak berlatih sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Kemudian ini, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang disenangi. Misalnya ada futsal. Oh, saya suka futsal, boleh main futsal. Suka sepak bola atau mungkin suka tari. Nah, boleh ikut itu. Atau misalnya
kalian suka rias. Di sini juga ada ekstrakurikuler tata rias. Oh, suka desain baju, boleh ikut ekstra tata busana. Kemudian ada juga ekstra tahfidz, hafalan. Nah, ini sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu kita sudah memulai dan alhamdulillah sudah beberapa kakak kelas kalian sudah ujian. Kita kerjasama dengan LPT 3G UB Ibnu Ka'ab Surabaya, sehingga yang uji bukan Bapak Ibu guru sini untuk ekstra tahfidz, tetapi langsung dari Ustadz Alifuddin dari Surabaya itu. Kemudian ini cari seorang pembimbing yang baik. Jadi bertanyalah pada yang ahli, misalnya bertanya pada Bapak Ibu guru. Kemudian jangan suka mencontek teman. Nah, karena kalau suka mencontek teman akhirnya jadi kebiasaan jaga nih istilahnya. Alah rasa sinau, kemarin ini jaluk contoh koncone. Nah, ini yang kurang baik ya. Kemudian harus ada niat dengan sungguh-sungguh. Berikutnya lagi, lokasi dan situasi yang kondusif. Jadi kalau belajar ya ketika kalian misalnya lagi di rumah duduk dengan baik, jangan belajar sambil naik sepeda. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kalian membaca misalnya sambil naik sepeda, takutnya malah jatuh. Nah, ini maksudnya lokasi dan situasi yang kondusif. Kemudian hindari sikap yang tidak jujur. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, nyontek misalnya. Kemudian ada metode imitasi, meniru. Meniru bagaimana orang lain itu bisa sukses, bagaimana sih belajarnya mereka. Nah, ini bisa kalian tiru. Kemudian ada trial and error. Nah, ini mencoba dan mencoba. Misalnya seperti matematika, kalian coba mengerjakan soal A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ada conditioning ini. Nah, ini kalian kondisikan bagaimana belajar itu biar kita lebih rileks, lebih nyantai, kemudian masuk di pikiran kita, di otak kita. Nah, ini. Kemudian metode berpikir. Nah, ini metode berpikir ini seperti yang sedang banyak digalakkan, HOTS ya, High Order Thinking Skill, jadi berpikir tingkat tinggi. Misalnya, ketika kalian posisi duduk begini, ada pertanyaan, bagaimana kalian bisa membuka pintu yang ada di sebelah kanan kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini juga metode berpikir tingkat tinggi. Artinya saya harus menyelesaikan masalah. Ketika saya duduk, apakah tiba-tiba saya harus loncat? Tidak. Maka setelah duduk saya harus berdiri. Setelah berdiri saya harus misalnya menghadap ke kanan. Kemudian saya jalan beberapa langkah sampai menemukan handle pintu. Kemudian pegang handle pintunya. Ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini juga cara berpikir. Nah, ini berpikir yang praktis juga. Atau bisa disebut juga dengan computational thinking. Atau berpikir seperti cara kerjanya komputer. Atau berpikir secara urut langkah demi langkah. Berikutnya mulailah dari yang kecil. Jadi kalau mengerjakan soal yang sulit, tinggalkan dulu. Kerjakan soal-soal yang lebih mudah. Berikutnya lagi, sering-seringlah praktek. Nah, ini harus dipraktekkan. Misalnya seperti prakarya, TIK. Nah, ini kalian harus praktek. Kalau nggak praktek juga akan lupa. Ketika kita membaca, kita sering lupa. Kita mendengarkan, kita juga hanya berapa persen yang masuk. Tapi ketika kita mengerjakan, kita akan ingat. Begitu juga dengan matematika. Sering-seringlah praktek mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian harus fokus, jangan gelambiar. Nah, fokus pada apa yang kalian kerjakan. Misalnya, sekarang saya harus belajar 1 jam, maka HP di silent sudah. Fokus membaca pelajaran apa, misalnya sejarah atau IPS. Nah, ini dipahami dengan baik dan benar. Kemudian
Mohon bimbingannya, di sini huruf besar, artinya ini adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tadi segala sesuatu usaha kita yang maksimal harus disertai dengan doa. Jadi ada istilah usaha lahir dan batin. Kemudian menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan, bisa cari di Google atau kalian cari ensiklopedia dan sebagainya. Nah, ini menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Nah, sekarang nyampe kita di ujung pertemuan hari ini. Tugas. Apa tugasnya, Bu? Nah, tugasnya mudah saja. Buatlah jadwal kegiatan kalian sehari-hari. Ditulis di buku tulis, kemudian kalian foto, lalu kirim ke WA Bu Nini atau Bu Nikmatul, saya. Ya, terakhir mengumpulkan tanggal 20 Juli 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi tugasnya sangat mudah. Kalian tulis misalnya mulai dari bangun tidur, saya bangunnya jam misalnya 05.00, sholat subuh ditulis, setelah itu mandi ditulis jam berapa, kemudian membantu orang tua, kemudian saya harus belajar daring misalnya jam berapa sampai jam berapa, nah ini kalian tuliskan. Kalian tulis jadwal kegiatan kalian. Kalau misalnya sekarang belum menerima jadwal dari SMP Negeri 1 Kemumas, kalian mengacu dulu jadwal pembelajaran misalnya dari SD dulu, waktu kelas 6. Nah, ini. Nah, sekian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera sirna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Ibu Nikmah. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu pemateri dari Bapak Sukarlan, SPDMT, yang akan memberikan tentang pendidikan karakter anak. Kepada Bapak Sukarlan, saya aturkan. 48 tambah 1 tambah 37 tambah 2 tambah 9 tambah 43 tambah 7 tambah 5 tambah 12 tambah 86. 250. Ya Allah, betul banget. Pintar. Ada yang ketiga. Nih yang susah nih, Pak. Bacain. Suara apa nih? Suaranya oke nggak? Nggak apa-apa. Ya. Wah, ini susah nih ya. Pertanyaan ketiga saya. Nih. 56 dikurang 27 ditambah 1 ditambah 4 dikurang 3 tambah 94 ditambah 81 dikurang 3 dikurang 57 ditambah 2 ditambah 96 dikurang 32 ditambah 1 ditambah 85 dikurang 7 ditambah 5 ditambah 81 dikurang 63 ditambah 42 dikurang 9. 347. 347 Bener. betul. 347. Itu tadi adalah contoh karakter pembelajar yang telah berkembang baik. Ini adalah anak SD kelas 2. Sudah mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam kejuaraan hitung cepat tingkat nasional. Anak ini belajar sendiri menggunakan metode hitung Simpoa. Metode hitung Simpoa yang pada zaman dahulu orang juga sering menggunakan alat itu untuk menghitung cepat, yang berupa butir-butir kayu itu digeser-geser itu ya. Nah, itu adalah contoh anak yang mempunyai karakter pembelajar, menghitung cepat. Nah, karakter seperti itu yang sudah berkembang. Oh iya, lupa tadi ya, kita belum berkenalan. Ini foto saya. Nama saya Sukarlan. Sehari-hari
di SMP Negeri 1 Gumuk Emas ini saya mengajar mata pelajaran IPA. Dan untuk tahun ajaran 2021-2022 ini saya mendapat amanah untuk menjadi wali kelas 9C. Untuk kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini saya mendapat tugas untuk memberikan pendidikan karakter pada kalian. Ya, pendidikan karakter. Nah, kita sudah sering ngomong tentang karakter. Nah, karakter itu sesungguhnya adalah kepribadian, watak. Ya. Ada orang yang suka pemarah, itu sudah menjadi karakternya. Ada yang pemalu, karakternya seperti itu. Ya, ada yang disiplin, ada yang jujur, ada yang religius, itu adalah karakter-karakter. Dan karakter-karakter itu bersifat relatif tetap. Maksudnya adalah bisa dirubah tapi sulit. Ya, walaupun sulit tapi bisa dirubah. Jadi orang yang sudah terlanjur mempunyai karakter suka main, ya suka dolan dan sulit untuk belajar, itu susah banget untuk dikembalikan menjadi karakter yang baik. Tetapi bisa, ya dengan usaha yang serius, dengan pembiasaan yang terus-menerus, maka nanti akan bisa dirubah karakter-karakter yang tidak bagus itu. Anak seusia kalian adalah usia emas, ya, gold age. Nah, usia kalian itu usia yang masih bisa dirubah karakternya. Oleh karena itu, dalam MPLS ini ada mata tatar pendidikan karakter yang jelas nanti saya menghendaki setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian mampu mengembangkan karakter-karakter yang ada pada diri kalian, karakter-karakter yang baik. Ya. Baiklah, anak-anak, ada 18 butir karakter yang bisa kita kembangkan pada diri kita. Di antaranya adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ya. Ini adalah contoh karakter religius yang sudah berkembang baik. Silakan disimak videonya. بهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا
marhamna bil Quran. Subhanallah. Ajar. Ini tadi adalah anak yang sudah hafal 10 juz dari Al-Quran pada saat mengikuti acara ini. Ini adalah karakter religius yang sudah berkembang baik. Kemudian contoh berikutnya adalah satu anak yang mempunyai banyak karakter yang berkembang. Jadi ada karakter peduli sosial pada dia yang sedang berkembang, kerja keras, kreatif, mandiri, dan jujur. Semuanya berkembang. Silakan disimak videonya. Baik, Han dalam usia 11 tahun sudah terpanggil, tergerak hatinya untuk menolong Farih ya. Anak usia berapa Farih? Usia 5 tahun. 5 tahun yang kena kanker mata ya. Iya. Dan itu yang sudah dibantu oleh Han melalui kegiatan pengumpulan dana triathlon ya. Nah, lari, sepeda, renang. Waktu Han lakukan itu sendirian atau bersama teman-teman yang lain atau banyak orang? Kalau di renang sama sepedanya itu sendirian Om. Tapi kalau sepeda kan agak lewat jalan raya, jadi ada yang naik motornya. Ngawal gitu? Iya, yang ngawal. Terus kalau di bagian larinya, yang pertama saya sendiri dari Air Mancur ke Taman Kencana, habis dari Taman Kencana ke sekolah, itu bareng sama teman-teman. Jadi ada. Nah untuk triathlon itu perlu latihan sebelumnya atau gimana? Latihan Om, 2 atau 3 bulan. Oh sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya. Yang paling berat yang mana nih? Yang paling berat ya yang renang ya. Waktu lakukan itu sempat merasa putus asa nggak, capek gitu? Aduh berhenti aja. Pas di bagian renangnya, pas udah selesai, wah udah pengap, udah serasa capek. Cuma karena ini untuk kebaikan, jadi dilanjutkan saja dan sampai selesai. Kemudian dari tantangan triathlon, dana yang berhasil dikumpulkan berapa ya? Kurang lebih 13.600.000 rupiah. Terus dana itu semuanya dikasih ke Fari atau? 100% dikasih ke adik Fari. 100%? Iya, semuanya. Kan bisa aja nih, 10 juta aja, 3 jutanya ya bagi 2 kita. Enggak ya, 100% diserahkan 100%. ya? Karena memang itu tujuan dari awal Iya, ya. tujuan Terus dari reaksi adik Fari dan keluarganya atau ibu bapaknya gimana tuh? Ya, terharu, berterima kasih atas kepedulian Han kepada adik Fari, keluarga, dan mendoakan supaya triathlonnya lancar. Kembali ke Abi, ayah Anda Han. Bagaimana Anda melihat apa yang dilakukan dalam konteks membantu anak-anak yang lain seperti ini? Pertama, Han ini kalau setelah diajak tadi ke beberapa lokasi bencana gitu, Bang, dia suka nanya ke saya misalnya, Abi, aku ingin bantu orang lain dong gitu, kayak Abi bantu masyarakat. Oh, jadi inisiatif memang datang dari Han, ya? betul. Okay. Cuma dia bilang bahwa ya aku nggak punya uang gitu. Caranya gimana? Dari situlah kita diskusi. Nah kebetulan memang saya melihat Han punya potensi dan dia bisa renang, dia bisa bersepeda, dia bisa berlari, sehingga langsung terpikir challenge-nya adalah triathlon gitu. Dengan dia modal setuju. itulah cari uang. Ya betul. Han, paling gampang kan sebenarnya minta Abi aja uang terus kamu kasih. Enggak, kalau udah niat ya harus usaha sendiri, bantu. Berarti Mendi waktu kecil salah ya. Mendi dikit-dikit minta, nggak mau usaha. Nanti kalau bilang, ayo usaha sendiri, aku kan masih kecil. Wah, Han nggak begitu ya. Harusnya kan lebih mudah daripada capek-capek tadi kan minta duit aja. Enggak ya? Enggak.
Keren. Dengar-dengar nggak berhenti di situ ya, karena Han sudah atau sedang ya mengumpulkan dana lagi, betul? Tuh, Ngumpulin dana dengan cara apa lagi? insya Allah target depannya lari ke Gunung Gede Pangrango. Lari ke Gunung Gede puncak- ini ya, Pangrango. Gunung Gede. Terus tujuan ini mau ngumpulin dana untuk apa lagi? Targetnya juga belum ditentukan lagi, Om. Oh, niatnya dulu ya. Iya, niatnya dulu aja. Nah, ini kan menggalang dana melalui kitabisa.com juga ya. Iya. Jadi itu diumumkan. Apa yang atau mau cari orang yang mau dibantu melalui kitabisa.com? Iya, mencari orang yang ingin dibantu melalui kitabisa.com. Itu sudah ketemu atau belum? Belum. Tapi waktu itu dengar-dengar ada lari di lapangan Sempur. Iya, itu. Naik run challenge buat mendukung acara Sky Ramadan. Oh, jadi Iya, sebelum ke Pangrango ada lagi kegiatan itu ngumpulin ada, dana. ada. Untuk apa tadi? Untuk mendukung program acara Sky Ramadan, belanja bareng yatim dan duafa. Itu apa, lari berapa jauh? Berapa putaran? 5 km atau 19 putaran lapangan Sempur. Terus uang yang berhasil dikumpulkan berapa? 5 juta. 5 5 juta. juta. Terus diserahkan kepada Diserahkan kepada panitia yang Iya, panitia bikin acara yang bikin acara. untuk belanja bareng Iya. yatim dan duafa. Iya. Jadi kamu banyak berbuat baik ya. Terima kasih, Om. Ya, Om Andi penasaran nih, kalau besar nanti Hanan mau jadi apa ya? Kalau besar cita-citanya mau jadi atlet, Om. Mau di bidang atlet renang, atlet taekwondo, atlet lari. Ya, insya Allah itu yang terbaik buat saya. Baik, Hanan, terima kasih ya. Iya. Sudah ngajarin Om Andi dan juga penonton di sini bagaimana cara berbuat baik. Tidak harus melulu punya uang baru berbuat baik, tapi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, keterampilan yang kita miliki, kita juga bisa menggalang dana untuk membantu orang yang lain ya. Iya. Terima kasih, Han. Oke. Ini tadi adalah contoh karakter yang berkembang pada Han, yaitu yang pertama karakter peduli sosial, yaitu mau membantu adik Fari dalam pengobatan. Yang kedua, karakter kerja keras, yaitu dia berlatih selama 3 bulan dan untuk melakukan triathlon yang dia rencanakan itu dia harus kerja keras ya. Triathlon itu berat ya, lari, bersepeda dan berenang. Ini namanya karakter kerja keras yang berkembang baik. Kemudian ada karakter jujur, yaitu dapat uang 13.600.000 semuanya diberikan kepada adik Fahri ya, tanpa disisakan, 100% diberikan. Ini adalah karakter jujur yang berkembang pada Han. Jadi ada beberapa karakter yang berkembang pada Han itu. Nah, ini pun juga bisa terjadi pada diri kalian ya. Karakter atau watak itu bisa dikembangkan dengan pembiasaan apapun ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya karakter religius dalam membaca Al-Quran misalnya, nah berat ini untuk memulainya. Tetapi ketika dibiasakan setiap hari terus-menerus membaca Al-Quran, maka pada akhirnya kebiasaan itu akan membentuk karakter kalian sebagai anak yang cinta Al-Quran. Ya. Apapun pembiasaannya. Ya, kalau misalnya kalian membiasakan menjadi anak jalanan seperti foto ini, ya pada akhirnya itu nanti akan menjadi karakter kalian. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah ini adalah contoh anak jalanan yang berhubungan dengan petugas ketertiban ini ya. Nah ini juga berkembang, yang sudah seperti ini sulit ini untuk dikembalikan menjadi anak-anak biasa begitu, walaupun pada akhirnya ada anak-anak pang yang sudah menjadi religius itu juga ada ya, akhirnya rajin sholat, kemudian juga punya kepedulian sosial yang tinggi itu juga ada
Berarti bisa berubah semuanya. Nah, semuanya ini bisa dirubah dengan cara pembiasaan, ya, dengan dibiasakan. Nah, karakter religius yang sementara ini mungkin kurang berkembang pada diri kalian adalah tidak rajin dalam mengerjakan sholat. Nah, untuk itu ada motivasi, ada video motivasi, barangkali bisa mengembangkan karakter religius pada diri kalian. Silakan disimak videonya. Maka jelaslah bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sakor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa bagi orang yang tidak mengerjakan sholat ternyata tidak hanya didapat saat kelak di akhirat saja, akan tetapi ia juga akan merasakan siksa sewaktu berada di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sholat akan merasakan sempitnya alam kubur, dan kuburnya itu bagaikan satu jurang dari jurang-jurang neraka. Orang yang meninggalkan sholat setelah dikuburkan, ia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang bermuka jelek, berpakaian jelek, berbau busuk. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah dengan keburukan yang akan menimpamu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu." Lantas ia bertanya, "Siapakah kamu?" "Mukamu adalah muka yang sangat jelek." Lelaki itu menjawab, "Salah halmu yang jelek." Hadis riwayat. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan karakter kepada kalian. Saya berharap dari 18 karakter baik tadi itu akan bisa berkembang pada diri kalian setelah mendapatkan materi ini. Nah, untuk bagian akhir silahkan dijawab pertanyaan ini, ya, yaitu setelah mendapat materi pendidikan karakter ini, karakter yang mana saja yang akan kalian kembangkan pada diri kalian. Silahkan nanti jawabannya dikirim kepada panitia MPLS. Saya kira cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Bapak Sukarlan. Semoga bermanfaat juga untuk anak-anak dan semua siswa SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Baiklah, untuk penghujung kegiatan ini ada materi yang terakhir, yaitu dari Ibu Mu'arofah SPD yang akan memberikan tentang tata krama siswa. Kepada Ibu Mu'arofah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, selamat datang dan bergabung di SMP Negeri 1 Gumuk Mas. Semoga kalian tetap semangat, cerah ceria dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat dengan MPLS. Anak-anakku yang hebat, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam semangat, meskipun dalam pandemi, kalian harus tetap berbahagia, jaga diri baik-baik, kemudian patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Anak-anakku semua yang Ibu sayangi, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Mu'arofah. Ibu di sini di kelas 7, khususnya kelas 7D dan E, mengajar matematika. Dan pada hari ini, Ibu akan memberi materi tentang tata krama. Sebenarnya, tata krama ini sudah sering dilakukan oleh kalian selama kalian berada di rumah. Jadi, tata krama ini diberikan oleh orang tua kalian, mulai dari kecil sampai sekarang, orang tua selalu memberikan
tata krama. Nah, tata krama ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh kamu ya di rumah. Misalnya tata krama bagaimana kalian berbicara dengan orang tua. Bagaimana kalian bersikap bila ada orang tua duduk. Jadi kalian harus bersikap, harus berjalan, itu bagaimana. Itu semua sudah diajarkan, baik tata cara makan yang baik, minum yang baik, berbicara yang baik, tentunya sudah diajari oleh kedua orang tua. Nah, tata krama ini berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata berarti adat, ya, adat, aturan atau norma. Sedangkan krama ini merupakan sopan santun. Jadi tata krama ini bisa diartikan sebagai adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Nah, kebiasaan sopan santun ini harus kalian lakukan di mana dan kapanpun kalian berada. Kalian harus tetap mematuhi norma-norma aturan yang berlaku. Misalnya, dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai dengan tipe gedondong. Nah, orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan, namun penampilan itu hanyalah polesan belaka. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati orang lain, dan bikin onar. Sehingga temannya ini banyak yang tidak menyukai. Itu yang harus kalian hindari. Ada juga manusia yang bertipe durian. Nah, tipe durian ini kulitnya itu terasa tidak nyaman. Ya, bila mengenai tangan, jadi kulitnya itu berduri. Tetapi bagaimana dengan dagingnya? Daging durian itu bila dimakan rasanya lezat. Nah, namun durian itu dagingnya itu bisa dimaknai dengan berhati emas. Jadi orang yang mempunyai sifat berhati emas, rendah hati, suka memaafkan orang lain, dan suka menolong, ringan tangan, itulah norma-norma yang selalu dipertahankan, yang harus dipertahankan, ya. Nah, di dalam tata krama ini ada dua macam pergaulan, ya. Ada dua macam, yaitu pergaulan dan komunikasi. Antara komunikasi dan pergaulan ini tidak bisa dipisahkan. Misalnya pergaulan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, pergaulan itu sebenarnya mudah dilihat, tapi sulit untuk dilaksanakan. Jadi kalian harus melakukan pergaulan yang mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku. Kemudian di dalam berkomunikasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi salah omong itu bisa menyebabkan fatal. Jadi omongan itu harus selalu dijaga, ya, harus selalu dijaga. Sehingga di dalam berkomunikasi itu mempunyai pokok kunci yang harus kalian lakukan, ya. Perlakukan orang lain dengan baik, sehingga kalian akan diperlakukan juga dengan baik. Dan setiap orang itu mempunyai banyak perbedaan. Jadi orang itu tidak mempunyai watak yang sama, meskipun dalam satu telur itu akan punya watak yang berbeda. Jadi kalian itu harus saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, kenali dulu teman, baru kamu bisa menyayangi. Jadi di dalam pergaulan bermasyarakat, kalian itu harus saling memahami karakter antara teman si A dan si B. Jadi kalian itu tidak boleh berebut menangnya sendiri, ya. Tidak boleh berebut menangnya sendiri. Kalian harus saling menjaga perasaan temannya apabila berada di dalam ruang kelas, ya. Kemudian di dalam tata krama, di situ ada tata krama berbicara, tata krama berpenampilan, dan tata krama berjalan, dan tata krama tata cara makan, kemudian tata cara menggunakan fasilitas umum. Itu semuanya kalian lakukan sehari-hari. Misalnya tata krama berbicara.
Jika kalian berkata, peliharalah lidah. Jadi lidah kalian itu harus dipelihara, dijaga, tidak boleh celometan, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Misalnya kalian berbicara, kalian itu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi pembicaraan orang lain itu didengarkan dulu, baru ditanggapi. Nah, jadi kalian itu dalam berbicara itu harus ada jedanya. Kalian itu berbicara dengan guru, dengan orang tua, dengan kakak seniornya atau teman sebaya, itu harus ada perbedaannya. Kalian harus mempunyai hati yang lembut dengan nada yang tidak keras apabila bertata tutur dengan orang tua, apalagi dengan guru. Jadi guru itu sebagai pengganti orang tua kalian apabila berada di sekolah. Apabila berada di rumah, tanggung jawab semuanya berada pada orang tua. Jadi tata krama itu harus tetap kalian pelihara, harus kalian tanamkan baik-baik di dalam jiwa kalian masing-masing. Kemudian dalam tata cara berpenampilan, ya, berpenampilan. Jadi kalian harus selalu bisa membedakan mana pakaian sekolah, mana pakaian rumah, mana pakaian yang mau digunakan untuk beribadah. Itu harus bisa membedakan. Apabila berpakaian seragam, itu kalian waktunya pergi ke sekolah. Jadi pakaian seragam yang dipakai di sekolah harus selalu rapi, disetrika dan pakai ikat pinggang. Itu tidak boleh sekarang pakaian seragam, besok pakaian bebas, itu tidak boleh. Jadi sekolah itu mempunyai aturan-aturan yang harus kalian taati. Bila kalian itu melanggar, maka di sana nanti kalian akan dikenakan sanksi. Nah, tata cara makan itu sebenarnya sudah diajari oleh orang tua kalian pada waktu kalian masih kecil. Bagaimana cara makan yang baik? Cara makan yang baik itu kalian harus mengunyah lembut, tidak boleh berbunyi, mulut tetap mingkem. Jadi mengunyahnya pelan-pelan, tidak boleh mangap-mangap. Itu tata cara makan yang baik. Kemudian kepalanya menunduk. Itu tata cara makan yang baik. Sekarang tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum yang ada di sekolah harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya di dalam kelas kalian sudah dibentuk piket. Nah, piket-piket yang sudah dibentuk itu harus kalian lakukan. Tidak boleh dilanggar. Jadi waktunya nyapu, ya kalian harus nyapu. Dan kalian harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Apabila habis makan langsung bungkusnya dibuang di tempat sampah. Selain itu, kalian harus selalu rajin bila dikasih tugas oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi tugas-tugas itu apabila suruh kerjakan di sekolah ya dikerjakan. Apabila disuruh mengerjakan di rumah ya harus tetap dikerjakan di rumah. Kemudian yang perlu dijaga lagi ketika kalian berkendaraan di jalan. Jadi ketika kalian ke SMPN 1 Gumuk Mas naik sepeda motor, itu kalian tidak boleh berjajar sampai 4. Jadi harus satu-satu di jalan, karena jalan itu bukan milik kalian sendiri, milik umum. Jadi kalian harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, anak-anak, saya kira materi yang Ibu berikan sudah cukup. Sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi pertanyaannya silakan dicatat. Nomor 1, sebutkan kunci pokok dalam berkomunikasi. Yang nomor 2, jelaskan bagaimana tata cara kita berbicara dengan orang tua, guru, teman senior, dan teman sebaya. Silakan uraikan, kemudian pertanyaan Ibu ini kumpulkan di ketua kelas besok kalau sudah masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mu'arofah yang telah memberikan pemaparan tentang materi tata krama kepada siswa. Semoga siswa baru memahami dan melaksanakan apa yang telah diberikan oleh para pemateri. Baiklah, itulah acara MPLS pada hari ini.
Di sini saya selaku host. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berpesan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa jauhi kerumunan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toilet bersih, ku junjung tinggi